Saudara-saudari yang terkasih, selamat bertemu dalam channel YouTube Kongregasi Suster KYM. Pagi ini saya bersama dengan Suster Gabriel Situmorang KYM. Kami hendak menyapa saudara-saudari khususnya umat Katolik yang pada hari ini memasuki masa Prapaskah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Suster Gabriel Situmorang KYM. Pagi ini hendak kami gunakan untuk berbincang-bincang seputar panggilan menjadi seorang Suster KYM. Nah, Suster Gabriel Situmorang KYM mempunyai moto tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, mengapa Suster Gabriel memilih moto tersebut? Mari kita dengarkan sharing cerita singkat bersama dengan Suster Gabriel Situmorang. Suster Gabriel, apa kira-kira yang membuat Suster tertarik menjadi seorang Suster KYM? Karena dari dulu saya melihat suster itu ramah, lembut, baik hati, penuh kasih. Iya, Suster ya, Suster KYM yang ramah, lembut, penuh kasih. Nah, selain itu, mengapa Suster saya mau menjadi Suster KYM? Tadi kan sudah ramah, Suster, lembut hati. Apakah masih ada hal lain yang membuat Suster ingin menjadi Suster KYM? Suster KYM rajin, Rajin bekerja juga, iya, Suster ya. Berjuang, bekerja keras. Saya melihat itu di Palipi. Di Palipi, Suster ya. Nah, Suster, ketika Suster di Palipi, Suster siapa yang pertama sekali sangat terkesan bagi Suster? Suster Paulina Simbolon KYM. Suster Paulina Simbolon KYM. Nah, sekarang Suster Paulina Simbolon KYM kebetulan hidup bersama satu komunitas dengan Suster Gabriel di rumah Samadhi Santo Vincentius, di rumah lansia. Nah, Suster, kira-kira apa sih hal yang istimewa dari para Suster KYM? Saya melihat Suster KYM itu sederhana, punya kepekaan kepada orang miskin. Sederhana, punya kepekaan terhadap orang miskin, Punya kepedulian mereka. punya kepedulian terhadap orang-orang miskin, Bekerja keras, miskin, pekerja keras. tidak milih-milih pekerjaan. Baik, Suster. Nah, melihat itu semua, latar belakang Suster menjadi seorang Suster KYM tadi. Nah, saya mau bertanya sedikit, Suster. Nah, Suster sekarang usianya 64. 64 tahun, luar biasa. Suster menjadi Suster KYM itu pada usia berapa, Suster? Usia 21 tahun. 21 tahun. Nah, artinya Suster sudah melewati masa remaja, begitu ya, Suster? Nah, Suster ini sedikit bercerita dengan kami orang-orang muda. Nah, Suster pernah tidak jatuh cinta? Pernah sekali. Pernah, Suster ya. Nah, bagaimana saat itu Suster, pengalaman Suster meninggalkan pengalaman pernah jatuh cinta, kemudian juga tertarik kepada seseorang atau seseorang itu yang tertarik kepada Suster? Apa yang Suster lakukan? Saya bekerja mengambil kesibukan. Yang kedua berdoa. Lalu pada tertarik itu membuat jarak. Tidak sedang berusaha bertemu. Iya. Artinya mengambil jarak, tidak berusaha untuk mencari waktu untuk Iya. bertemu, begitu ya, Suster ya? Cari kesibukan Mencari kesibukan. yang apalah yang berguna, yang membuahkan. Baru juga berdoa. Artinya berdoa, harus berdoa ya, Iya. Suster ya, percaya bahwa Tuhan akan membantu Akan untuk menyelesaikan melewati, semua proses. menyelesaikan semua proses itu. Nah, ini kan, Suster, bagi kami para Suster kongregasi KYM, khususnya kami orang-orang muda, ya hendak belajar dari pengalaman Suster Gabriel ya, untuk melewati masa-masa ketika kita tertarik dengan seseorang, begitu. Nah, itu sekilas saja, Suster, tentang perasaan pernah jatuh cinta atau dijatuhi cinta. Nah, sekarang, Suster, saya mau bertanya kepada Suster, berapa komunitas yang sudah Suster jalani selama Suster menjadi Suster KYM? 4. 4, Suster ya. Komunitas Santo Lorenzo, Santo Laurentius, Pematang Siantar, Kanopan, Komunitas Santa Teresa Ekanopan, Harapat,
komunitas Santa Katarina Parapat, kemudian sama di Vincent rumah sama retret. di Vincent Rumah Retret, kemudian Santa Maria Palipi. Santa Maria Palipi. Iya, dan sekarang di komunitas Di sama di Lansia. Santo Vincentius di rumah lansia. Nah, Suster, saya pernah mendengar bahwa suster itu banyak berkecimpung di bidang pastoral. Nah, di bidang pastoral, apa kira-kira hal yang paling membahagiakan untuk suster ketika berpastoral? Yang paling membahagiakan bagi saya bisa dekat dengan umat dan bisa moto saya dalam berpastoral masuk melalui pintu mereka, keluar melalui pintu saya. Artinya tidak memaksakan kehendak saya kepada orang itu. Saya ikuti dulu kemauan mereka, baru nanti pelan-pelan dalam proses pembinaan menarik mereka kepada hal-hal yang positif. Ya, begitu, Suster ya. Masuk melalui pintu mereka, keluar melalui pintu kita. Gitu. Artinya kita harus mengikuti cara hidup Budaya mereka. cara pandang mereka, budaya mereka. Nah, setelah itu kita mencoba untuk pelan-pelan mengarahkan mereka Ke arah yang lebih baik. baik dan positif, gitu ya, Suster ya. Terima kasih, Suster. Nah, saya mendengar juga kalau Suster Gabriel itu sebelum di komunitas rumah lansia ini, Suster itu berkarya mendampingi kelompok tani. Benar. Nah, itu bagaimana, Suster? Coba Suster ceritakan pengalaman Suster bersama dengan para ibu atau bapak, ataupun juga menjalin kerjasama relasi dengan banyak pihak. Banyak ceritanya. Ya, artinya mereka kan tidak sama satu pola pikir dengan kita. Pikiran mereka lain, pikiran kita lain. Kadang juga kita harus lihat juga latar belakang pendidikan mereka juga sederhana sekali. Jadi kita juga harus belajar dari situ. Tidak langsung memaksakan semua apa yang di pikiran kita. Meskipun itu kita rasa baik. Tapi juga ikut bersama mereka, ikut bekerja bersama mereka. Lalu kita kumpul mereka, kita diskusi, kita rekrut semua apa menjadi kebutuhan mereka. Lalu mereka juga kita ajak untuk mencari solusi bagaimana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan itu juga kita berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait dalam pemerintah. Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, dan juga Dinas Perkebunan, semua lah itu kita apa. Karena Dinas Pertanian juga bisa memfasilitasi alat-alat pertanian dan juga bibit. Itu yang paling banyak kami lakukan. Dinas Kehutanan juga untuk tanaman pohon-pohonan dan juga pohon bibit kopi, bibit apokat, dan bibit mangga. Itu sering juga. Lalu untuk pertanian, bibit jagung, bibit bawang, bibit padi. Iya. Suster ya, banyak juga, Suster ya. Lumayan lah kalau kita berkolaborasi. Kolaborasinya ya memang kita juga harus selalu ada dalam kitab suci dikatakan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka akan kamu, pintu akan dibuka bagi kamu. Berdasarkan itulah saya mengetuk terus kepada dinas-dinas terkait dan mereka terbuka dengan ketukan-ketukan itu. Artinya saya telepon terus mereka apakah ada subsidi atau bantuan. Misalnya pupuk juga pamannya Pak, pupuk subsidi. Sering juga kami dapat pupuk urea dan ponska. Nah, Suster, ketika mendampingi mereka, apakah ada tantangan yang Suster hadapi? Banyak sekali tantangan. Kadang mereka berkelahi, tapi juga dalam proses kita mendampingi mereka supaya tidak ada yang direbut dalam kelompok ini. Kalau kita seperti ini tidak akan dapat apa-apa. Tapi tantangan itu kita atasi ya dengan kelembutan, dengan kekerasan nanti kita buat tidak akan jadi jalan. Ya, Suster. Dengan pihak lain misalnya pemerintah begitu, Suster, kendala atau tantangan apa kira-kira yang kadang-kadang juga membuat apa yang menjadi program dalam kelompok tani itu bisa tersendat begitu, Suster? Iya, tantangannya kalau kita memprogramkan umpamanya tanam bibit seperti tanam padi seperti ini, tanam jagung bulan sekian atau bawang, iya dari pemerintah kan tidak selalu bisa memenuhi pada waktu yang sama. Lalu dikasih bawang pada musim hujan ya ambruklah bawangnya. Jadi musim tidak bisa diprediksi, itulah tidak bisa juga para dinas pertanian
Arti pemerintah memenuhi apa yang kita harapkan sesuai dengan musim yang kita harapkan. Yes, ya. Jadi ada tantangannya dari pihak kelompok tani sendiri juga dari pihak pemerintah begitu. Nah, Suster menjalin relasi, kolaborasi, kerjasama dengan banyak pihak dengan aneka tantangan, tapi pasti banyak juga yang menguntungkan bagi kelompok tani tersebut, khususnya masyarakat kita yang ada di daerah Samosir Palipi begitu ya, Ustaz. Dari alumni saya SMP SMA Budi Mulia dulu Itu juga banyak yang ada, Ustaz, mensupport ya. ya. Banyak yang mendukung Suster, memberikan bantuan mungkin begitu, Ustaz, ya, untuk Ya, kelompok tani. pakaian apa layak pakai juga panti kita juga ikut serta. Ya, Ustaz, ya. Panti dari sini. Luar biasa, Ustaz, ya, mereka memberi dari kekurangan Karena mereka, memang gitu kita ya. apa? Kita tak berkolaborasi, kerjasama. Ya, Ustaz. Nah, sekarang Suster, sebelum Suster meninggalkan Palipi, berapa orang kira-kira jumlah kelompok tani itu, Ustaz? Yang sekarang aktif itu 7 kelompok. Ada 7 kelompok, Ustaz, ya. Satu kelompok itu 20 sekitar 140 lah. berarti sekitar lebih kurang 140 orang, Iya. Ustaz, ya. Jadi untuk memperjuangkan ini pastilah banyak usaha yang harus dilakukan begitu, Ustaz. Nah, kira-kira, Ustaz, apa saja program tahunan mereka begitu, Ustaz? Ya program tahunannya ya tanam padi itu, tanam jagung, ada umpamanya bulan sekian tanam kacang, bulan sekian tanam bawang yang cocok, bulan sekian. Dan memang setiap bulan ada pertemuan. Setiap bulan, Ustaz, ya. Pertemuan kelompok dengan ada iuran mereka. Iuran mereka 10.000 per bulan. 10.000 per bulan Dan begitu, itu Ustaz, ya. mereka yang pegang. Oh, mereka yang Yang pegang. pegang, Ada kasnya ada begitu, kasnya. Ustaz, ya. Mereka masukkan ke CU. Dimasukkan ke CU CU. supaya nanti mereka juga kalau ada kebutuhan untuk kelompok mereka ambil sendiri. Iya, Ustaz, ya. Jadi keuangannya juga transparan Iya, begitu, mereka Ustaz, ya. yang mengelola Iya, jadi keberadaan Suster di sana sebagai sebagai motivator, motivator Iya. untuk mereka, Ustaz, ya. Iya. memfasilitasi pertemuan-pertemuan. Mereka juga kalau ada datang dari dinas pertanian, mereka juga yang masak snacknya dari mereka untuk mereka. Iya, Ustaz. Benar juga. Nah, misalnya Suster, untuk menanam padi. Nah, untuk menanam padi itu jangka waktunya berapa lama begitu, Ustaz? Nah, kalau 1 tahun itu berapa kali kita bisa menghasilkan padi gitu, panen padi itu, Ustaz? Untuk beberapa tahun memang karena padi di tempat kelompok tani saya itu kan mengharapkan dari hujan dari langit, jadi hanya sekali satu tahun. Tapi akhir-akhir ini dengan musim hujan yang banyak, udah ada yang 2 kali beberapa kelompok itu. Tapi tidak semua kelompok yang menanam padi 2 kali. Dan jangka waktunya kan padi itu kan, kalau padi lokal itu kan 6 bulan, kalau enggak padi yang apa itu ada umur pendek itu ya 3 bulan, 4 bulan gitu. 3 bulan atau 4 bulan begitu, Suster, ya. Nah, Suster berkarya mendampingi kelompok tani itu sudah berapa lama, Suster? 8 tahun. 8 tahun loh, luar biasa itu, lama juga ya. Nah, lama juga masa Suster mendampingi mereka begitu. Nah, pastilah Suster selama lebih kurang 8 tahun itu Suster pernah mengikuti penyuluhan di bagian pertanian, atau mungkin juga seminar-seminar, atau mungkin juga Suster pernah mengikuti perlombaan dari kelompok tani begitu, Suster. Bolehkah Suster kira-kira Suster menceritakan pengalaman Suster seputar perlombaan kah, atau seminar, atau penyuluhan begitu, Suster? Pernah penyuluhan perlombaan di provinsi 33 kabupaten cerdas tangkas, dan kelompok kita yang dapat juara 1. Waktu itu hadiah dari kelompok dari provinsi ada pompa air ukurannya 16 PK, dan itu kita orientasikan pompa itu untuk beberapa kampung karena juga multi, bisa untuk persawahan, bisa untuk sanitasi rumah. Jadi ada 2 kampung yang bisa, yang dulunya mereka menjunjung dan mencuci ke pantai, sekarang mereka mencuci di rumah, dan mereka bangun bak besar dari sana mereka hadirkan untuk rumah, dan mereka sudah membangun kamar mandi supaya bisa di sana mandi, bisa juga untuk airnya itu untuk masak dan juga mencuci. Jadi mereka tidak ke
Tidak nutup lagi untuk mengangkat air. Itu satu hasil dari cerdas tangkas karena juara satu kita. Iya, Sir. Ketika itu saya juara satu, lalu saya berkomunikasi dengan bupati, bagaimana ini kelompok kita Dulcedo, artinya kelompok Gracia dikatakan itu kabupaten Gracia yang dapat apa? Yang dapat juara satu. Apa tidak ada dukungan dari kabupaten? Lalu dikasihlah sama kita satu traktor. Iya, Sir. Itulah yang digunakan oleh kelompok tani. Dan waktu itu pada tahun 2016 saya diundang 17 Agustus ke kabupaten untuk menerima itu, menerima traktor itu. Dan dijemputlah ke dinas pertanian waktu itu traktor itu. Begitu yang dapat dari sana. Kemudian kita lah utusan ke nasional waktu itu. Tapi di situ kita tidak dapat juara. Kita hanya ikut, tapi banyak pengalaman. Di sana kita dapat banyak katakanlah bibit-bibit itu. Dulu saya bawa itu bibit cabai hutan yang bisa bertahun-tahun. Dia apa dipetik, dia apa artinya berbuah, tapi tidak tahu aku di mana hilangnya itu. Sudah satu. Lalu yang kedua juga studi banding pernah Studi di Padang. Master, ya. Di situ saya satu yang paling saya terkesan itu ada padi, tanam padi, tapi sekali tanam padi 3 kali panen bisa. Luar biasa, Sister, ya. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana, Sister? Sekali tanam panennya 3 kali. 3 kali. Tapi memang itu digunakan untuk apa? Bisa berfungsi kalau airnya terus mengalir, katakanlah dari gunung. Tapi kalau sama langit tidak bisa. Harus dengan apa? Dengan dari gunung itu pamannya yang terus mengalir, yang bisa terus diairi oleh ladang itu. Nanti kalau panen mereka, kayunya padi itu direndam di pokok padi itu. Lalu setelah 1 minggu dipangkas bekas potongan itu dipangkas, lalu digemburkan tanahnya, dan nanti sudah busuk Batang padi yang tadi. Nanti setelah 1 minggu disiram lagi dengan pupuk urea dan ponska. Nanti akan tumbuh itu. Begitu, malah lebih bagus. Yang kedua iya, padinya. Lalu nanti yang ketiga dipotong lagi. Hal yang sama seperti yang tadi. Begitulah sistemnya. Malah lebih gemuk pohonnya. Pohon padi itu ketika 2 dan 3. Itu namanya penghematan dari segi waktu, penghematan juga dari segi tenaga dan biaya. Begitulah yang saya pelajari dalam studi banding di Padang kemarin itu. Dan ini sudah pernah dipraktekkan, Sir? Saya tidak praktekkan, tapi saya usulkan ditambah karena bukan wilayah kita itu. Yes. Tapi ketika saya bertemu dengan petani ditambah, mereka sudah praktekkan. Dan hasilnya memuaskan. Ya? 3 kali panen, sekali tanam. Wah, luar biasa. 3 in 1. Dan memang sistem nanam padi yang baik, padi itu benihnya harus ditenggelamkan dulu, lalu dibuka, pamannya digemburkan. Semua yang melayang, padi itu dibuang. Tidak usah, begitu. Sistemnya juga bawang. Untuk memilih bibit begitu dia caranya, Suster, ya? Iya. Baik, terima kasih Suster Gabriel sudah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman seputar panggilan menjadi seorang suster KYM, kemudian juga pengalaman bersama dengan kelompok tani Gapoktan Gracia. Itu tadi namanya Suster katakan. Nah, Suster Gabriel, apa kira-kira pesan Suster khususnya kepada para suster kongregasi KYM, yakni orang-orang muda seperti kami, begitu Suster? Apa kira-kira pesan Suster supaya kami juga bisa menjadi seorang suster yang tangguh, yang pekerja keras, yang hidup sederhana, ramah seperti yang diharapkan oleh Pastor Antonius Van Erp sebagai pendiri kongregasi kita? Pesan saya, ditekuni semua pekerjaan itu, ditekuni dan setia. Itu yang paling utama juga. Jangan lupa berdoa, tekun, tabah, tangguh, dan tanggap. Artinya tanggap akan situasi apa yang dibutuhkan orang itu.
lalu tangguh, ya kemampuan berjuang. Kalau ada kesulitan jangan terus lari. Lalu tangkis. Kalau ada kesulitan yang perlu dia apa, ya tidak usah ditahan-tahan, langsung ditangkis. Tangkis ya, Sister ya. Tanggap, tangkis, tangguh, tekun. 4T. 4T. Tanggap, tangguh, tangkis, tekun. 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 Tekun berdoa, tekun dalam bekerja, tekun bukan dalam karena segala hasilnya, hal. tapi kita ikuti proses. Jadi dan juga semua pekerjaan itu bernilai luhur. Jadi jangan dilihat karena duduk di kantor, duduk di sini mendampingi orang. Karena juga kita seperti kita punya kepedulian untuk orang miskin, orang kecil. Itulah juga pesan saya untuk generasi muda, supaya spirit kita, karisma itu tidak hilang di tengah jalan. Oke, baik Sister. Terima kasih banyak Sister atas bincang-bincang kita pagi ini. Nanti kita masih akan melanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Suster Gabriel tetap sehat, tetap gembira, dan menjadi motivator untuk kami, para suster KYM, dan juga untuk saudara-saudari yang mengikuti channel YouTube Kongregasi Suster KYM. Selamat pagi, terima kasih. Terima Dadah, kasih. Tuhan memberkati.